Namaku Genta. Ini aku yang dulu, berada di tengah-tengah mereka yang tak pernah menganggapku. Apa aku terlalu asing untuk mereka? Atau memang mereka sengaja mengasingkanku? Entahlah. Mungkin sudah ribuan kali aku menatap cermin. Sebenarnya, apa yang salah dariku? Apa aku aneh? Aku tidak buta. Aku dapat melihat kecantikan yang dimiliki setiap wanita. Namun, aku juga dapat melihat dengan jelas ketika mereka datang untuk menghinaku, mencaciku, menganggapku rendah, datang untuk memperlakukanku seperti orang bodoh dan lemah. Namun, apa yang harus aku lakukan? Bukankah jika diam berarti aku menerima? Jariku lengkap. Seharusnya aku bisa berjabat tangan dengan siapa saja. Ya, memang bisa. Namun, apakah mereka mau berjabat tangan denganku? Dan telingaku pun dapat mendengar dengan jelas, bahkan dapat mendengar hati kecil mereka berbicara, mengungkapkan keinginannya untuk memperlakukanku seperti orang lemah, yang seakan tidak dapat berbuat apa-apa, seakan memilih untuk bungkam terhadap semua itu. Aku tidak lemah, aku tak pantas menerima ini. Namun, aku bisa apa? Aku bukanlah seorang yang bisu. Mulutku dapat berteriak, melontarkan semua emosiku. Jika hidupku harus begini, aku memilih untuk buta. Tak sudi aku melihat mereka bahagia. Sementara aku harus menderita, harus menelan takdirku yang sangat pahit ini. Ingin rasanya aku menjadi seorang yang tuli, agar aku tak lagi mendengar semua perkataan yang menyakitkan dan hinaan dari mereka. Karena sakit saja tak mampu menggambarkan perasaanku saat ini. Namun, aku hanya bisa pergi menjauh, berharap kata-kata yang begitu menyakitkan itu tak akan pernah ku dengar lagi. Dan aku pun memilih untuk bisu. Percuma aku bisa berbicara jika tidak ada yang mau berbincang denganku. Namun, semua pikiran bodohku mulai memudar ketika aku bertemu seorang wanita di tempat ini. Ini memang bukan tempat yang menarik menurutku. Ini bukanlah taman bunga, bukan juga pantai yang indah. Ini hanyalah sebuah perpustakaan tua. Namun, tempat ini mempertemukanku dengan seorang wanita yang istimewa. Wanita yang menyapaku dengan senyuman di wajahnya. Kali ini, tak kulihat tatapan yang sinis. Tak kulihat aksi darinya untuk menjauh dariku. Tak kudengar kata-kata yang menyakitkan darinya. Rasanya tak rela jika waktu ini bergulir dengan cepat. Dan aku tak ingin pertemuan ini berakhir di sini. Jika aku pergi kembali menuju perpustakaan ini dan aku tak dapat bertemu dengannya lagi, aku tak ingin beranjak pergi. Kakiku seakan tak mengizinkanku untuk melangkah pergi. Kini tekadku semakin menebal untuk mengajaknya berkenalan dan berjabat tangan. Namanya Anjani, nama yang indah, seindah senyuman yang terpancar darinya. Waktu itu, aku menginginkan untuk tidak dapat berbicara. Namun, kini aku tersadar, di sisi lain ada seseorang yang tak mampu melakukannya. Aku dapat berbicara dari A hingga Z, berteriak sekeras-kerasnya, melontarkan ribuan kata untuk meluapkan semua emosi. Dan aku pun dapat bercerita mengenai keluh kesahku. Namun, ternyata ada yang hanya mampu berbicara melalui tulisan tangannya. Namun, Anjani tetaplah istimewa di mataku. Aku sangat mengaguminya. Aku sering berpikir bahwa aku satu-satunya orang yang tak bahagia, dan lupa bahwa ada orang yang lebih menderita dariku. Namun, Anjani mengingatkanku, di luar sana, mereka yang lebih menderita dariku pun tetap bisa tersenyum. Aku pun sangat bahagia bisa mengenalnya. Dulu, saat aku sedih, mungkin hanya hujan yang menemaniku saat aku menangis. Namun, bukankah bodoh jika aku bercerita kepada hujan? Bukankah bodoh jika aku meminta hujan untuk membuatku tenang? Namun, sekarang ada dia. Dia yang ada untukku di saat aku sedih. Memang, ia tidak dapat berbicara untuk menenangkanku. Namun, kehadirannya cukup membuatku tenang dan bahagia. Saat dia bersamaku, aku dapat bercerita mengenai kesedihanku, kesulitanku, dan kegagalanku.
Ia bilang saat aku berpikir bahwa aku membutuhkan seseorang setelah aku terjatuh, aku hanya membutuhkan selembar tisu untuk menghapus pelukku dan siap bangkit kembali. Tahukah Anjani, hal inilah yang membuatku semakin jatuh cinta kepadamu. Ia juga mengajariku untuk selalu bergerak maju, karena apapun yang terjadi di masa lalu itu hanyalah sebuah sejarah, hanya untuk dipelajari. Dan aku pun akan terus maju, seperti sebuah jam yang terus berputar ke kanan dan tak pernah berputar ke kiri untuk mundur ke belakang. Mungkin sekarang saatnya, tempat ini, tempat di mana mereka sering menganggapku rendah, akan menjadi tempat di mana aku mulai menunjukkan keberanianku. Aku tak perlu membalas mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, ataupun dengan fisik. Aku hanya perlu membuktikan bahwa aku pun sama seperti mereka, yang pantas bahagia. Kini, aku akan berdiri di atas kakiku sendiri, bangun dari masa-masa kelamku, melangkah dari tempat lamaku yang buram, menuju tempat yang lebih cerah. Tak akan pernah lagi aku menunduk ke bawah. Akan kugunakan semua kesempatan untuk menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Ini aku yang sekarang. Ingin rasanya berbagi cerita bagaimana rasanya menjadi seorang guru kepada Anjani. Namun, kecelakaan yang terjadi 5 tahun lalu membuatku kehilangan ia untuk selama-lamanya. Pasti sekarang kau sudah tenang di atas sana. Melihatku dari langit, tumbuh menjadi lelaki yang semakin kuat. Tahukah Anjani, hatiku sangat hancur ketika harus mengetahui bahwa kau telah tiada. Jika waktu bisa diputar kembali, ingin rasanya aku mengulangi kebersamaan kita. Aku sangat merindukanmu, Anjani. Bahkan, ungkapan itu baru bisa menggambarkan sedikit dari rasa rinduku. Namun, meskipun kau tak ada di sini, percayalah bahwa aku akan tetap berjalan maju ke depan. Aku akan hidup seperti jam, berputar ke kanan untuk bergerak maju, dan tak akan berputar ke kiri untuk mundur ke belakang. Dan ketika ada seseorang yang bertanya kepadaku, kapan aku akan berhenti berjuang, maka aku akan menjawab, seperti layaknya jam yang akan berhenti ketika jam itu mati.